Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kabar kalian luar biasa. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ibu yakin anak-anak sudah siap. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Pastikan anak-anak sudah sarapan dan mandi dan duduk dengan baik. Marilah anak-anak kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu. Sampai pada pagi hari ini kami dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan kami memahami materi yang diajarkan. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria, bintang samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, apakah anak-anak masih ingat dengan salam Tarakanita? Ibu yakin anak-anak masih ingat. Kita coba ya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes, okay, good, very good. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi. Subtema baru, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Anak-anak pasti tahu ya, ini gambar apa? Ini mobil taksi. Oke. Anak-anak bisa buku siswa halaman 170 sampai 183 pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah dari 3.6 mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. KD 4.6 meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. KD 3.4 mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. KD 4.4 membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. KD 3.10 menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar. KD 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. KD 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. KD 4.3 menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. KD 3.7 memahami prosedur gerak dasar mengambang dan meluncur di air serta menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. KD 4.7 mempraktikkan gerak dasar mengambang dan meluncur di air
serta menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. Anak-anak pasti dapat menggunakan alat transportasi, contohnya sepeda ini. Apa itu alat transportasi, Bu? Alat transportasi yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Alat transportasi apa saja yang sudah kamu ketahui? Apakah anak-anak sudah mengetahui alat transportasi ini? Ya, alat transportasi ini bernama sepeda. Bapak dalam gambar tersebut sedang mengangkut barang. Anak-anak, kita akan membaca teks yang berhubungan dengan alat transportasi yang berjudul Berlibur ke Rumah Paman. Ayo kita baca sama-sama. Minggu lalu, Uni dan keluarganya berlibur ke rumah paman di Padang. Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Mereka pergi ke Padang menggunakan pesawat dari Yogyakarta. Sesampainya di Padang, paman mengajak Uni berkeliling kota. Mereka berkeliling kota menggunakan bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Padang. Bendi termasuk alat transportasi sederhana yang ditarik dengan kuda. Uni melihat orang Padang menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada orang yang menaiki bendi, ada orang yang menaiki sepeda motor, ada juga orang yang mengendarai mobil. Sebagian orang Padang bepergian menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Dahulu, orang bepergian menggunakan alat transportasi tradisional. Saat ini, orang bepergian menggunakan alat transportasi modern. Nah, anak-anak, isi cerita dapat kita peroleh dari gagasan pokok setiap paragraf. Gagasan pokok paragraf dapat kita temukan pada kalimat utama. Nah, pada teks cerita tersebut, kalimat utama ditandai dengan garis bawah. Jadi, ini adalah kalimat utamanya, pokok utamanya. Seperti ini. Nah, ini kebetulan kalimat utamanya berada di awal. Kadang dia juga bisa berada di akhir atau di tengah-tengah. Intinya kalian harus membacanya dengan cermat. Ini adalah kalimat utama dari paragraf 1. Minggu lalu, Uni dan keluarganya berlibur ke rumah paman di Padang. Apa isi cerita dari paragraf 1? Isi ceritanya, Uni dan keluarganya berlibur ke rumah paman. Paragraf kedua, kalimat utama, sesampainya di Padang, paman mengajak Uni berkeliling kota. Apa isi cerita dari paragraf 2? Isi ceritanya, paman mengajak Uni berkeliling kota. Pada paragraf ketiga, kalimat utamanya, Uni melihat orang Padang menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Apa isi cerita dari paragraf 3? Orang Padang menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Paragraf keempat, kalimat utamanya, paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan.
Apa isi cerita dari paragraf 4? Isi ceritanya, cara orang bepergian mengalami perubahan. Dan kalimat penjelasnya ada di kalimat selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar teknik-teknik membuat karya seni. Ada apa aja, Bu? Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari teknik-teknik membuat karya seni. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali, mengulas kembali teknik-teknik membuat karya seni. Pertama, teknik potong. Teknik potong dilakukan dengan memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih. Teknik potong dapat digunakan pada bahan kertas, kain, dan daun. Peralatan yang dapat kita gunakan adalah gunting, pisau, dan cutter. Cara membuat karya seni dengan teknik potong adalah menggunting, memotong, dan menyobek. Pada gambar terdapat contoh daun yang dipotong menggunakan gunting. Seperti ini bentuknya setelah jadi. Selanjutnya, teknik sambung. Teknik sambung dilakukan dengan menyambung atau menyatukan beberapa bagian menjadi sebuah bentuk. Teknik sambung dapat digunakan pada bahan kertas, kain, dan kayu. Peralatan yang dapat kita gunakan adalah pistol lem tembak, jarum, benang, palu, dan paku. Cara membuat karya seni dengan teknik sambung adalah merekatkan, menjahit, dan memaku. Seperti contoh pada gambar. Ini adalah dengan cara menjahit. Ketiga, teknik lipat. Teknik lipat dilakukan dengan melipat bahan menjadi sebuah bentuk. Teknik lipat dapat digunakan pada bahan kertas. Kita dapat melakukan teknik lipat dengan tangan. Cara membuat karya seni dengan teknik lipat adalah melipat kertas menjadi bentuk yang indah. Seperti contoh pada gambar, menggunakan teknik lipat. Selanjutnya, teknik konstruksi. Teknik konstruksi dilakukan dengan menyusun, membentuk, atau mencetak bahan. Teknik konstruksi dapat digunakan pada bahan kayu, tanah liat, dan plastisin. Perhatikan contoh pada gambar, terbentuklah seperti ini. Kita dapat melakukan teknik konstruksi dengan cetakan dan pola. Cara membuat karya seni dengan teknik konstruksi adalah mencetak, membuat pola, dan menyablon. Ini contoh dengan teknik mencetak. Anak-anak, kita akan mencoba membuat mobil-mobilan dari kardus bekas. Apa saja peralatan yang dibutuhkan? Pisau cutter, gunting, selotip, lem, kardus bekas, bisa bekas kotak sepatu atau yang seukuran, 1 lembar kertas putih polos, penggaris, dan spidol, dan lem. Langkah-langkah pembuatan. Siapkan peralatannya. Setelah itu, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Seperti ini. Ketiga, buat pola pintu mobil
pada bagian samping kanan dan kiri kardus seperti ini. Keempat, potong garis pintu seperti pada gambar. Potong seperti ini. Kelima, buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. Seperti ini ya. Lalu, keenam, potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan. Lalu, tempel bagian kaca depan. Seperti ini. Ketujuh, kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Seperti ini. Nah, anak-anak, kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan. Kamu juga telah memotong kertas dan menempelnya pada kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan. Anak-anak bisa mempraktikkannya di rumah ya. Selanjutnya, kalian tadi sudah membuat mobil-mobilan yang terbuat dari kardus. Nah, kita bisa menghitung kelilingnya, keliling bangun datar. Kardus tadi berbentuk persegi panjang ya. Menghitung keliling bangun datar dengan satuan baku. Di sekitar kita terdapat benda-benda yang berbentuk bangun datar. Contohnya adalah kertas, permukaan buku, dan permukaan meja. Kita dapat menghitung keliling bangun datar tersebut. Kita ingat terlebih dahulu rumus menghitung keliling berikut ini. Keliling bangun datar. Panjang sisi atas, tambah panjang sisi kanan, tambah panjang sisi bawah, tambah panjang sisi kiri. Jadi keliling bangun datar sama dengan panjang semua sisi. Contoh, ini adalah persegi panjang, panjangnya 20 cm dan lebarnya 10 cm. Panjang sisi atas dan sisi bawah sama-sama 20 cm. Panjang sisi kanan dan panjang sisi kiri sama-sama 10 cm. Jadi keliling bangun datar adalah 20 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 10 sama dengan 60 cm. Jadi keliling bangun datar tersebut adalah 60 cm. Contoh selanjutnya, di sini ada panjang sisi atas dan sisi bawah 15 cm, panjang sisi kanan dan sisi kiri 8 cm. Jadi keliling bangun datarnya 15 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 8 sama dengan 46 cm. Ibu berikan contoh lagi. Panjang sisi semuanya ada 7 cm. Berarti tinggal kita tambahkan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 35 cm. Nah, selanjutnya anak-anak. Nah, ini terdapat contoh keberagaman. Contoh keberagaman penumpang perahu. Apakah anak-anak pernah menaiki perahu? Atau menaiki mobil angkutan umum misalnya? Nah, di situ terdapat jenis keragaman. Contohnya dari jenis kelamin. Ada
laki-laki dan perempuan, dan berdasarkan usia. Ada yang anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada juga yang berasal dari asal penduduknya berbeda. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, atau turis asing. Dan cara berpakaian yang berbeda, seperti memakai celana dan kaos pendek, atau memakai seragam. Ada juga yang berbeda sifatnya, seperti ramah, mudah akrab, pemalu, atau pendiam. Nah, kita harus sesama penumpang kita harus saling menghargai dimanapun kita berada. Nah, selanjutnya anak-anak, saat kita menaiki perahu, berarti kita berada di atas laut. Nah, kita harus menjaga keselamatan diri, apalagi ketika kita misalnya sedang bermain di pantai. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bermain dalam pengawasan orang tua dan penjaga pantai. Kedua, mematuhi aturan keselamatan. Yang ketiga, memeriksa laporan cuaca. Apakah cuacanya bagus, cerah, atau mendung? Keempat, mewaspadai hewan laut. Yang kelima, memakai alas kaki. Nah, anak-anak, bagaimana cara menjaga keselamatan orang lain saat bermain di pantai? Yang pertama, segera menghubungi penjaga pantai saat ada orang dalam bahaya. Kedua, mengingatkan orang lain agar tidak berenang terlalu jauh. Ketiga, memperhatikan orang lain yang bermain di pantai. Yang keempat, mengingatkan orang lain jika ada ombak besar. Mengapa, Bu, kita harus mengingatkan orang lain jika ada ombak besar? Supaya orang lain selamat. Kita harus peduli terhadap orang lain. Nah, anak-anak, apakah anak-anak memahami pembelajaran pada hari ini? Bu harap anak-anak memahami pembelajaran pada hari ini dengan baik ya. Oke? Nah, anak-anak, kita menutup pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu dengan doa ya. Marilah anak-anak, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami, memberkati kami pada pembelajaran hari ini. Tuhan, berkati kami supaya kami dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dan dapat mengerjakan tugas yang diberikan. Tuhan Yesus, kami juga mohon berkatilah supaya virus corona ini segera berlalu, supaya kami dapat masuk sekolah seperti biasa. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, happy learning students. God bless you. See you. Goodbye.